Langsung saja di sini alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Ustadz besar jauh-jauh dari Garut datang ke sini ingin memberikan semacam motivasi untuk kita semua, tausiah, nasihat, ujangan dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon kepada semuanya agar mendengarkan seksama apa yang akan nanti beliau sampaikan. Sedikit perkenalan beliau yaitu Ustadz Deswara. Beliau alumni Aroya dan juga sudah kemana-mana jam dakwahnya sampai ke Kamboja ya, 1 tahunan lah ya, udah kemana-mana ya. Maka tentu pengalaman yang beliau punya ini sangat cocok untuk kita dengarkan supaya menjadi bahan motivasi untuk kita semua. Langsung saja tanpa lama-lama saya persilakan waktu dan tempat kepada Ustadz Deswara. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kenapa dikosongin? Jangan dikosongin ini. Seperti yang tadi disebutkan, Ustadz besar katanya. Padahal anak kecil sini. Dari mana aja nih? Jawa mana? Jawa Tengahnya mana? Magelang, anak pernah ke situ. Terus mana lagi? Hah? Padang. Padang. Terus? Lampung. Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Terus mana lagi? Cirebon. Pernah lewat doang ke Cirebon. Terus? Tegal ya pernah. Terus? Batam. Anak 1 bulan di Batam tuh. Apa mana? Medan. Belum pernah Medan. Terus mana lagi? Subang. Oh, Subang. Subangnya berapa cung Subang? 1 orang. Oh, dua. Yang paling senior yang mana? Umur paling senior? Santri paling senior? Santri senior berapa? Umur berapa? 25. Kalau santri junior paling junior? Oh, lulus SD atau masih SD? Masya Allah, antum sudah diberikan nikmat ya belajar sama Syekh Ibrahim, makanya harus disyukuri. Ana alhamdulillah ya keliling kemana-mana tuh dengan wasilah bahasa Arab. Ana kadang keliling tuh itu nemenin Syekh. Kadang Syekh dari Palestina atau Syekh dari Mesir. Nah, ana jadi penerjemahnya. Jadi keliling di masjid-masjid. Kadang dengan wasilah bahasa Arab, kadang juga dengan wasilah Al-Qur'an. Ana di Batam tuh ana ngisi daurah Tuhfah sama Jazari juga di Batam waktu di Batam. Di Batam sebulan. Daurah Arba'in Nawawi waktu itu. Jadi memang nikmat kalau kita bisa bahasa Arab, apalagi punya modal Al-Quran, ilmu tajwid dan lain sebagainya, gampang. Nah, terakhir nih, tadi Ustadz Lutfi nanya, gimana ceritanya bisa di Kamboja? Ana udah bilang, nantilah ana ceritain di depan santri. Nah, jadi zaman sekarang ya, kalau mau berkarir, antum pasti punya cita-cita mau jadi apapun itu, entah cita-cita jadi guru atau misalnya jadi konten kreator. Ada yang cita-cita jadi konten kreator, ada? Jadi YouTuber mau antum? Atau jadi TikToker mau? TikToker edukasi ya, edukator, antum ngajarin orang. Ada sekarang di TikTok yang sering live tuh, ada namanya Ustadz Gifari, sering live dia. Nah, ada Gifari di sini. Dia sering live ngajarin Al-Quran di TikTok, live di TikTok.
ada juga ya kajian-kajian mah banyak di TikTok ya, live gitu. Jadi semua orang bisa live sekarang mah. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, lowongan kerja yang tersebar tuh 80%-nya itu dari kenalan-kenalan. Kalau yang tersebar di internet, misalnya infoloker di Facebook kah, atau di Instagram kah, atau di medsos kah, itu cuma 20%. Sisanya ya kenalan-kenalan, dan kenalan itu lebih diharapkan diterima, lebih besar peluangnya untuk diterima. Makanya ada istilah orang dalam. Dan orang dalam tuh nggak salah. Misalnya anak mudir nih, anak butuh guru. Ada 2 orang datang, skillnya sama, dia lulusan dari pesantren yang sama atau dari universitas yang sama, tapi yang satunya anak kenal, yang satunya anak gak kenal. Anak lebih milih yang mana? Lebih milih yang kenal. Nah, disebutlah orang dalam. Ya gak salah kalau memang itu skillnya sama-sama, tapi kita lebih milih yang kenal. Berbeda kalau orang dalam yang negatif, itu kita kenal aja, tapi dia tidak mumpuni pada bidang tersebut. Misalnya mau nyari guru bahasa Arab, oh ini kenal, tapi ya kita tahu bahasa Arabnya lemah, kita tetap masukin karena kita kenal. Nah, itulah yang salah. Tapi kalau kita skillnya bagus, tapi kita kenal, nah itulah orang dalam yang positif. Makanya pelajarannya apa? Pelajarannya adalah perbanyak kenalan. Kalau di istilah dunia kerja itu relasi, perbanyak relasi. Makanya anak ngonten kayak gini nih, seperti yang antum lihat, anak rekam kajian anak ngisi di pondok mana, anak rekam. Itu tuh anak nambah kenalan. Tadi anak pagi-pagi datang ke sini, anak belum kenalan ke Ustadz Ahmad, Ahmad udah kenal anak duluan, karena beliau follower anak. Ustadz Aris pun demikian. Cuma Ustadz Lutfi ada yang belum follow. Kenapa antum belum follow, Ustadz? Jadi antum harus nanya nama anak. Siapa nama antum, Ustadz? Tuh, kalau antum udah follow kan gak perlu nanya nama anak. Harusnya antum follow. Ayo follow sekarang, Ustadz. Medsos Ana semuanya pakai nama Ana sendiri, Deswara Setia, mau Instagram, mau YouTube, mau Facebook. Nah gitu. Jadi Ustadz Ahmad tuh tahu Ana di Kamboja, Ana ngonten di Kamboja. Sana dari Kamboja kapan sana pulang tuh. Dan Ana udah dapat benefit banyak lah dari ngonten ini. Termasuk relasi itu. Ana datang ke suatu pondok, Ana belum kenalan, dia udah kenal Ana duluan. Dan begitu pun di sini. Dan di Kamboja pun begitu. Di Kamboja ya banyak orang Indonesia, banyak pakai banget lah. Tapi ya memang industri yang dimasuki oleh orang Indonesia itu ya industri yang haram ya, judol. Dan antum mungkin ada di antara antum yang udah dengar beritanya. Dengar antum? Nah gitu, banyak orang Indonesia kan. Nah tapi yang selain itu, yang ya selain jadi penipu, selain jadi admin judol, selain itu orang Indonesia tuh ada yang kerja di restonya. Jadi nggak selalu orang Indonesia kerja di bidang itu. Jadi ada yang masak di sana. Anak ketemu orang yang kerjanya di resto. Terus ada yang di bidang perhotelan. Kemudian pas anak pulang diantar ke bandara sama bapak-bapak yang kerja di bandaranya. Itu orang Indonesia asli itu, kerja di bandara di Kamboja tuh. Udah sepuh. Nah, jadi anak jalan-jalan ketemu bapak-bapak dari KBRI. Bapak-bapak KBRI itu tuh ceritanya mampir ke pondok tempat anak ngajar. Terus anak dengar dari mudir itu ada bapak-bapak dari KBRI Indonesia tuh. Ya ngobrolnya pakai bahasa Arab ya anak di sana. Nah,
Ana bilang, ana samperin tuh bapak-bapak itu. Kemudian ya kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, akhirnya kita tahu sama-sama dari Indonesia. Oh, saya kayak pernah lihat di TikTok ya. Oh iya. Tuh, jadi akhirnya kenalan tuh cepat gitu. Terus setelah itu, ana pengen ikut acara Agustusan di KBRI. Jauh dari pesantren ana tuh ke ibu kotanya tuh 3 jam. Ya kurang lebih jarak dari sini ke Jakarta berapa? 3 jam juga ya? Ada ya? Nah kurang lebih seperti itu. Jarak dari pesantren anak ke ibu kota Kamboja itu 3 jaman. Anak ikut Agustusan kan kalau berangkat pagi gak akan kekejar. Anak berangkat 16 Agustusnya. Dikasih penginapan gratis. Dia dipesenin hotel. Gara-gara apa? Udah kena. Kemudian anak jalan-jalan ke resto. Kemudian pas anak mau bayar. Ah gak usah. Tuh, kenapa? Udah kenal, udah follow. Terus Ana nyebrang lagi. Ada restoran Indonesia itu bukan cuma satu. Ada satu, yang satunya lagi Ana mau coba. Ada Padang Nusantara, restoran Padang di sana ada. Ada diundang di chat Ana. Tadi kalau ke Phnom Penh, kalau ke ibu kota Kamboja itu mampir ke resto. Ana mampir, mau bayar, udah tinggal aja. Tuh, udah kenal. Jadi dari situ aja follower anak gak jutaan ya, baru ribuan. Itu juga segitu aja udah untung gitu. Anda belum dapat endorsan, belum untung sosial media langsung, tapi dari segitu aja itu udah untung, dapat penginapan gratis, dapat makan gratis. Nah, itulah pentingnya relasi. Oke, kembali yang Anda mau ceritain awalnya gimana? Jadi awalnya tuh dosen kami di Aroya, itu namanya Syekh Abu Aiman, bukan namanya ya, itunya julukannya, kunyahnya Syekh Abu Aiman, emang terkenalnya begitu. Itu nge-share di grup alumni Aroya. Nge-share di grup alumni Aroya. Siapa yang mau ke Kamboja? Lagi nyari nih. Wah, Anda langsung japri tuh. Ana Syekh mau. Ditelepon. Biasalah ditanya-tanya. Terus disuruh ngaji, ditelepon tuh. Nah, udah beres. Pokoknya intinya cuma menunggu diterima, singkat cerita. Anak ke Aroya. Sebelum ke Kamboja, anak ke Aroya. Mampir dulu ke Aroya. Ngobrol sama Syekh Abu Aiman. Jadi salah satu alasan ini feeling anak ya, salah satu alasan beliau menerima anak itu beliau juga melihat anak di medsos. Beliau melihat bagaimana anak khutbah, beliau melihat bagaimana anak ngisi kajian, dan itu ada di YouTube semuanya. Bagaimana anak ngisi di pondok-pondok, itu ada di YouTube. Beliau melihat. Nah, jadi itu juga bisa jadi salah satu alasan. Dan ternyata anak tahu di akhir pas anak ke sana ke Kamboja ya, ketemu ngobrol sama mudirnya, ngobrol sama guru-guru. Kata anak alhamdulillah aktif di medsos. Anak mau tunjukin channel anak, beliau ternyata udah tahu duluan. Ternyata memang dikirim sama Syekh Abu Aiman. Jadi itulah juga kayaknya alasan beliau-beliau yang di Kamboja nerima anak. Karena anak punya ya maharoh lain, yaitu di bidang media. Nah, itulah ceritanya anak bisa ke Kamboja. Antum ada yang mau ke Kamboja gak? Mau gak? Pada ketawa tuh. Intinya alhamdulillah di Kamboja itu anak dapat peluang-peluang yang itu wasilah konten, dan banyak sekali ya influencer yang mereka dapat faidah dari konten itu. Dan inilah zamannya sekarang. Ustadz juga konten. Kalau antum lihat misalnya di Instagram ada Ustadz Syafiq, kan kontennya bukan cuma kajian, beliau jalan-jalan pun dikontenin, bener gak? Karena itulah buat menaikkan traffic.
Biar apa? Biar orang yang nggak suka kajian terjangkau. Kalau kita upload kajiannya doang, jadi yang lihat kita ya orang-orang yang udah ngaji. Terus di luar sana pengguna medsos masih banyak yang belum ngaji, bahkan banyak yang belum sholat, tapi muslim. Gimana cara kita menjangkaunya? Nah, makanya ustadz konten. Nah, jadi yang pertama perluas relasi. Makanya anak kalau kemana-mana kenalan tuh itu senang kenalan, senang cerita. Karena itulah menambah relasi. Yang pertama relasi. Yang kedua yaitu personal branding. Tadi berkaitan dengan konten. Personal branding itu apa sih? Antum tahu Dr. Zaidul Akbar tahu? Tahu? Nah, itu ya beliau karena dokter juga dan terkenalnya di bidang kan suka edukasi kesehatan, betul? Atau misalnya siapa yang terkenal? Tahu Ustadz Faizar? Terkenalnya di bidang apa? Hah? Ruqyah. Ustadz Faizar. Kalau Ustadz Lutfi di bidang apa? Ruqyah juga. Suka ngeruqyahan tuh. Kalau antum macam-macam di ruqyah sama Ustadz Lutfi nanti ya. Nah, jadi gimana gini nih? Antum pulang ke kampung antum masing-masing kan nanti. Gimana antum mau dipersilahkan jadi imam sama masyarakat kalau antum nggak pernah ngasih tahu bahwasanya antum itu alumni pondok? Orang-orang tuh di kampung antum, tetangga antum misalnya nggak tahu antum mondok dan antum nggak pernah ngasih tahu. Antum ikut sholat di masjidnya, antum tahu imamnya salah-salah. Dan kesalahannya kesalahan parah. Antum tahu masjid-masjid di kampung gimana? Apalagi orang yang udah tua banget. Ya gara-gara antum tahu ilmunya, tahu dia salah imamnya, ya antum maulah jadi imam. Tapi gimana antum mau jadi imam kalau mereka nggak tahu antum dari mana? Antum pernah mondok, mereka nggak tahu antum punya sanad. Nah, jadi ini bukan tentang kesombongan, tapi tentang memaksimalkan kesempatan. Kalau antum nggak pernah ngasih tahu, kesempatan itu nggak akan datang. Kan kita tahu misalnya siapa ustadz yang terkenal, Ustadz Khalid, kan kita tahu alumni mana. Jadi kita menunjukkan kita alumni mana itu tuh bukan kesombongan, tapi itu tuh supaya orang-orang memperlakukan kita di bidang kita. Misalnya kita bidang Al-Quran misalnya. Oh, nanti kalau ada acara yang butuh guru ke Al-Quran kan mereka nggak nyari kemana-mana lagi. Gimana kalau nyarinya ke yang nggak kompeten misalnya? Mending yang kita udah mondok. Nah, jadi itulah pentingnya personal branding. Ulang lagi, yang pertama apa? Relasi. Yang kedua apa? Personal branding. Udah cukup? Silahkan kesimpulan dari antum. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dari awal apa yang disampaikan oleh Ustadz Destara. Kita ulas lagi ya. Yang pertama yang harus kita miliki untuk skill kehidupan yaitu apa? Relasi. Ya, relasi atau bahasa umumnya Pak Ustadz itu bahasa bisnis ya. Relasi, kenalan. Banyak kenalan. Banyak teman. Nah, banyak teman. Kemudian yang kedua apa? Personal branding ya. Antum di sini ya potongan santri ketika kembali ke rumah masing-masing tunjukkan bahwa kita ini seorang santri yang mana berperan dalam lingkungannya ya. Kasih pengaruh ke lingkungannya.